Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Gerbang Xiao Yan. Tangisan gembira Wu Hao bergema tak henti-hentinya di dalam lembah, menyebabkan cukup banyak orang tercengang. Orang pertama yang pulih dari keterkejutannya adalah Xiao Yu yang sangat sensitif terhadap nama ini. Ketidakpercayaannya menggembirakan langsung melonjak ke wajah putih pucatnya yang cantik. Bolehkah saya tahu teman mana yang ikut campur? Masalah ini menyangkut dendam lembah api iblis saya dan Akademi Jianan. Ini tidak ada hubungannya dengan orang luar. Tubuh Shizhen juga buru-buru ditarik ke belakang saat dia segera berteriak dengan suara yang dalam. Saat teriakan itu keluar dari mulutnya, tatapan itu dengan cepat menyapu langit. Hehe, Wu Hao, sudah lama sekali sejak terakhir kita bertemu. Sungguh tak terduga bahwa aku akhirnya melihatmu dalam keadaan yang begitu menyedihkan begitu aku melihatmu. Tawa yang jelas muncul entah dari mana tidak lama setelah tangisan Shizhen terdengar. Itu bertahan di udara sebelum akhirnya bergema di atas lembah. Semua orang di lembah tiba-tiba mengangkat kepala saat mendengar tawa ini. Mereka melihat seorang pria muda berjubah hitam mengepakkan sayap api hijau giok di punggungnya saat dia berdiri di langit. Xiao Yan, itu benar-benar dia. Kami benar-benar diselamatkan kali ini. Xiao Yu menghela nafas lega saat dia melihat wajah yang familiar itu. Wajah putih pucatnya juga menampakkan senyuman seolah dia telah melepaskan beban yang berat. Instruktur Xiao Yu, siapa dia? Beberapa instruktur muda di samping Xiao Yu bertanya dengan suara lembut yang agak tidak pasti. Mereka semua adalah instruktur junior dari Akademi Jianan. Mereka telah dipilih belum lama ini. Karena itu, mereka tidak benar-benar mengenali nama Xiao Yan. Apalagi, 2 tahun bukanlah waktu yang singkat. Oleh karena itu, untuk sesaat mereka tidak dapat mengingat dengan jelas arti yang diwakili oleh nama ini. Beberapa siswa muda di samping juga menunjukkan tatapan tidak pasti. Sebelum mereka dapat menyuarakan pertanyaan mereka, seorang wanita muda yang tampaknya telah mengingat sesuatu tiba-tiba berseru, Xiao Yan? Xiao Yan senior dari Akademi Dalam? Pendiri, Panes Gates. Seruan wanita muda itu langsung meledak di antara kelompok ini seperti bom. Semua orang mengangkat kepala karena terkejut. Mereka menatap pemuda berjubah hitam di langit. Kebanyakan dari mereka dapat dengan lancar menceritakan kembali berbagai kejadian Xiao Yan di Akademi Dalam secara terbalik. Sebagian besar orang mengagumi senior ini yang bisa bertarung dengan ahli Do Huang di usianya. Menambahkan kehadiran, Panes Gate dan Xiao Gate meninggalkan cita rasa legendaris pada reputasi pendiri mereka Xiao Yan. Xiao Yan hanya mengangkat bahunya saat dia mengamati banyak tatapan heran di bawah. Setelah itu, sayap api di punggungnya perlahan menghilang. Tubuhnya bergerak dan dengan lembut melayang ke bawah sebelum akhirnya muncul di depan Wu Hao. Dia menekan tangannya pada penguasa Xuan berat dan tersenyum pada yang terakhir. Tidak buruk, kamu sudah mencapai kelas doang. Wu Hao berjuang untuk berdiri. Dia mempelajari wajah yang familiar yang berada di dekatnya, dan hatinya yang tegang akhirnya rileks. Selama orang ini muncul, dia tahu bahwa masalah hari ini akan berakhir dengan sukses. Wu Hao selalu memegang kepercayaan terbesar pada Xiao Yan. Selama beberapa tahun mereka berkenalan, dia telah menyaksikan cukup banyak keajaiban terjadi. Kamu sesama. Sudah 2 tahun sejak kau hilang. Wu Hao mengusap jejak darah dari sudut mulutnya dan mengeluarkan beberapa batuk yang hebat. Sebuah tinju segera menghantam dada Xiao Yan. Wajahnya yang dingin dan tegas dipenuhi dengan senyuman langka. Xiao Yan tersenyum samar. Dia menyerahkan pil obat ke Wu Hao dan menepuk bahunya. Dia tertawa, makanlah.
Anda akan baik-baik saja setelah beristirahat di samping. Serahkan sisanya padaku. Tatapan Xiao Yan beralih ke belakang saat dia berbicara. Setelah itu, ia mendarat di atas kecantikan berpakaian merah tinggi. Dia dengan lembut tertawa, apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yu tanpa sadar merasakan hidungnya berubah masam saat dia merasakan tatapan lembut Xiao Yan. Matanya dipenuhi kabut. Beberapa saat kemudian sebelum dia mengatupkan gigi peratnya dan berkata, jangan biarkan orang-orang ini pergi. Kali ini, 3 siswa tewas di tangan mereka. Tenang, tidak akan ada yang tersisa. Xiao Yan dengan lembut tertawa dan mengangguk. Xiao Yu tanpa sadar memutar matanya saat mendengar jawaban seperti angin sepai-sepai dari Xiao Yan. Dia segera menoleh dan memang melihat kedipan yang tidak biasa di mata cukup banyak siswi karena jawaban orang ini. Ceka-ceka, sungguh nada yang sombong. Orang-orang di wilayah sudut hitam yang dapat berbicara denganku yang dulu dengan cara seperti itu tidak termasuk anak nakal sepertimu. Mata Shixian di kejauhan menjadi dingin saat dia tertawa dengan cara yang gelap. Xiao Yan benar-benar mengabaikan tawa Shixian. Dia membalikkan tubuhnya dan matanya melirik Shixian. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke depan. Tangannya secara acak meraih gagang penggaris saat dia melewati penguasa Xuan berat. Barang besar itu secara acak diangkat olehnya saat dia perlahan berjalan menuju Shixian. Mata Shixian menjadi lebih gelap saat melihat aksi Xiao Yan. Dengan merasakan auranya, dia tahu bahwa pemuda berjubah hitam di depannya juga seorang elit Dou Hong. Namun, level yang terakhir jelas lebih rendah darinya. Sepertinya Akademi Jianan benar-benar hanya menghasilkan beberapa orang yang sombong dan bodoh. Shixian tanpa sadar tertawa setelah dipandang rendah oleh seseorang yang levelnya lebih rendah. Dou Qi yang kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya. Dou Qi putih seperti es dingin karena menyebabkan beberapa serutan es muncul di tanah. Cakar tangannya yang besar menegang. Kuku jarinya tampak sangat tajam setelah diwarnai oleh udara dingin berwarna putih. Bocah, hari ini, aku yang dulu akan mengizinkanmu untuk melihat apa artinya mengatakan selalu ada seseorang yang lebih baik darimu. Jangan berasumsi bahwa Anda dapat memandang semua orang di dunia sebagai bukan apa-apa hanya karena bakat Anda dapat diterima. Shixian tertawa terbahak-bahak. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan tubuhnya tiba-tiba melesat. Kedua cakarnya menari dan bahkan menyebabkan udara terkoyak. Suara tajam dari angin yang deras menyebabkan cukup banyak hati yang rileks menjadi cemas sekali lagi. Ekspresi aneh melintas di mata Xiao Yan saat dia mendengar kata-kata Shixian ini. Dia segera mengambil langkah dan mencondongkan tubuhnya ke depan dengan cara yang aneh. Seseorang hanya bisa melihat cakar tangan tajam yang berisi rasa dingin bergerak di sepanjang dada Xiao Yan. Itu terbang melewati sambil membawa angin kencang. Kecepatanmu masih baik-baik saja. Xiao Yan secara acak menghindari serangan cepat oleh Shixian saat dia berbicara dengan cara yang samar. Shixian sempat terkejut saat serangannya meleset. Jelas, dia merasa sangat terkejut karena Xiao Yan bisa menghindarinya. Namun, sikap linglung ini hanya berlangsung sesaat. Matanya tiba-tiba menjadi kaku saat cakar tangannya bergerak. Itu seperti pisau yang tiba-tiba menebas ke depan. Sudut mulut Xiao Yan melengkung saat dia melihat Shixian tiba-tiba mengubah sikap menyerang dengan sepasang mata tua yang tidak berdesir. Tinjunya tiba-tiba dikencangkan sebelum menyerang ke depan. Akhirnya, itu bertabrakan hebat dengan cakar tangan Shixian itu. Tinju Xiao Yan tiba-tiba terbuka saat tangan dan cakarnya bertabrakan. Telapak tangannya bergetar hebat dan kekuatan tersembunyi yang panas tiba-tiba melonjak keluar darinya. Bang! Suara teredam rendah muncul. Tubuh Xiao Yan tidak bergerak sementara kaki Shixian bergesekan dengan tanah saat dia dengan cepat mundur 10 langkah plus. Baru kemudian dia menstabilkan tubuhnya. Dia berteriak dengan kaget,
kamu telah menyembunyikan kekuatanmu. Xie Zhen tidak bisa disalahkan karena begitu heran. Saat tinju dan cakar bertabrakan, Dou Qi yang sedingin es di dalam tubuhnya ditekan oleh Xiao Yan sampai tidak bisa dilepaskan. Selain itu, kekuatan aneh dan panas itu akhirnya menyerbu tubuhnya, menyebabkan bagian dalam tubuhnya menjadi sangat kacau. Melihat bahwa Xiao Yan terus berada di atas angin dalam pertempurannya dengan Xie Zhen, para siswa Akademi Jianan menjadi sangat gembira. Sorakan rendah segera terdengar. Meskipun cukup banyak rumor tentang Xiao Yan menyebar selama 2 tahun ini, tidak satupun dari mereka yang secara pribadi menyaksikan kekuatannya. Oleh karena itu, kebanyakan orang masih merasakan kekhawatiran di hati mereka bahkan ketika Xiao Yan muncul. Namun, kekhawatiran seperti itu langsung lenyap setelah pertukaran seperti kilat tadi. Orang ini, kekuatannya bahkan lebih kuat dari 2 tahun lalu. Wu Hao tanpa sadar tertawa sebelum mendesah pelan saat melihat pertukaran ini. Senyuman memenuhi wajah Xiao Yu. Dalam hatinya, selama orang ini muncul, segala jenis situasi putus asa akan mudah diselesaikan. Dokter peri kecil dan yang lainnya berdiri di puncak lembah dan melihat ke bawah pada pertempuran yang terjadi di lembah dari sudut pandang mereka yang tinggi. Para pembunuh dari Demon Flame Valley di sekitar mereka sudah jatuh ke tanah mati. Mai Di dan wanita muda bernama Moling di sampingnya agak tercengang saat mereka melihat bagian dalam lembah. Xiao Yan benar-benar bisa menang dalam pertempuran dengan seorang ahli Dou Huang. Ini merupakan kejutan besar bagi mereka. Lagi pula, mereka juga tidak melihat pertarungan Xiao Yan. Pertarungan yang akrab di telinga mereka adalah hal-hal yang hanya mereka dengar. Mendengar tentang itu adalah konsep yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan tingkat keterkejutan yang datang dari menyaksikan sendiri kekuatan seperti itu. Wajah orang-orang dari Demon Flame Valley menjadi sangat jelek dibandingkan dengan kegembiraan yang terkandung dalam ekspresi kelompok Wu Hao. Tidak disangka bahwa bahkan penatua keempat tidak dapat menang dalam pertarungannya dengan orang ini. Dari mana bocah kecil ini berasal? 5 jari Xiao Yan dengan lembut berputar sebelum dia sekali lagi mengepalkannya. Dia merasakan Dou Qi yang sepertinya diperintahkan oleh lengannya dan tidak bisa menahan senyum. 5 bulan perjalanan melalui hutan pegunungan dan membunuh binatang ajaib yang tak terhitung jumlahnya memang menyebabkan Dou Qi di tubuhnya menjadi lebih murni. Dia juga jelas menjadi lebih akrab dengan jenis pertempuran jarak dekat ini. Xiao Yan mengangkat matanya. Cahaya perak berkedip di bawah kakinya sebelum dia segera menghilang dengan cara yang aneh. Mata Xie Zhen menyusut saat melihat Xiao Yan tiba-tiba menghilang. Tubuhnya segera bergegas kembali. Namun, tubuhnya baru saja bergerak ketika sosok hitam muncul di belakangnya dengan gaya seperti hantu. Tinju yang berisi kekuatan panas dengan kejam menghantam punggung yang terakhir. Xie Zhen, pada saat yang sama, dengan keras melemparkan pukulan ke belakangnya secara refleks bersyarat ketika tinju Xiao Yan hendak mengenai targetnya. Kedua tinjunya langsung bertabrakan. Senyum dingin tiba-tiba muncul di wajah Xiao Yan saat mereka bertabrakan. Api hijau giok melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Bang! Dou Qi yang kuat yang berisi api panas dengan kejam mengalir ke arah Xie Zhen dari segala arah seperti api yang menyapu padang rumput. Gruk! Angin menakutkan yang tiba-tiba datang menyebabkan wajah Xie Zhen berubah drastis. Tulang di pergelangan tangannya mengeluarkan sedikit suara retak. Segera, seteguk darah segar tanpa sadar dimuntahkan. Tubuhnya terbang ke depan, membelah tanah sebelum bertabrakan dengan batu besar. Siapa kamu? Xie Zhen berteriak dengan suara serak. Syok akhirnya muncul di wajahnya setelah menerima pukulan keras tersebut. Xiao Yan, gerbang Xiao. Api hijau giok membakar dengan ganas di dalam lembah. Suara yang tenang dan lembut dengan lembut melayang ke telinga Xie Zhen, hanya untuk menyebabkan mata yang terakhir tiba-tiba menyusut. Silahkan pergi ke... Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video.
Peace out and bye-bye.